Aldo nggak mau pergi dan Opa membunuhku, resepsi pernikahan itu pasti dibatalkan. Dan kalau nggak ada resepsi pernikahan, Encep nggak akan menyerahkan Tante Rizka pada Opa. Dan itu artinya Tante Rizka akan selamat, mamanya Tiara akan selamat. Seenggaknya ini yang aku bisa lakukan untuk meringankan kepedihan hati Tiara. Bro, nggak usah mikirin aku. Lakukan saja sesuai keinginan hati kamu. Jangan mau diperintah dan dipaksa. Ingat, ikutin apa kata hati kamu. Kamu pikir saya main-main? Aku juga nggak main-main, Opa. Selama ini, Aldo lakukan semua keinginan Opa. Dan ini saatnya Aldo putusin keputusan dia sendiri. Seperti aku yang sudah memutuskan keputusan ini. Revan, kamu rela mengorbankan nyawa kamu sendiri supaya mamaku tetap hidup. Tapi aku nggak bisa membiarkan itu terjadi. Aku ingin mama hidup, dan aku juga ingin kamu hidup, Revan. Dan satu-satunya cara adalah membuat Aldo mau datang ke resepsi pernikahan itu. Oh, Pak Hendra. Pak Hendra, tolong jangan lakukan ini. Mau bagaimanapun mereka berdua ini cucu Pak Hendra. Pasti ada jalan keluar lain di sini. Dok, kamu cinta kan sama Nadia? Kamu pernah sangat mencintai Nadia, iya kan? Iya. Tapi aku lupa, Nat. Aku ingin mengembalikan pikiranku, lalu aku bisa menikah sama Nadia. Tapi aku ingin mengembalikan pikiranku dulu. Iya, kamu pernah membatalkan pernikahan kamu dengan Nadia. Tapi kamu sangat mencintai dia, Dok. Kamu pernah menikah diam-diam sama dia? Kamu bisa lihat videonya, kamu punya kan? Kamu lihat ekspresi wajah kamu, sebahagia apa kamu waktu itu? Nat, please. Untuk semuanya juga, please. Izinkan aku untuk mengembalikan ingatanku. Habis itu, it's okay, ayo kita nikah. Tapi aku harus mengembalikan ingatanku dulu. Kenapa waktu itu aku diam-diam bisa menikah sama Nadia tanpa izin mama, tanpa izin papa, dan juga tanpa izin opa? Aku harus mengembalikan ingatanku dulu, baru aku nikah, gak apa-apa. Iya, udah. Ya, tenang ya, Dok. Dengar. Yang paling berarti dalam hidup itu adalah cinta. Tolong, beri kesempatan untuk cinta kamu dan Nadia. Kamu pernah sangat mencintai dia dulu. Dan aku yakin, kamu bisa mencintai dia lagi. Cinta bisa mengubah segalanya, Dok. Cinta bisa menyembuhkan kamu, mengembalikan ingatan kamu. Karena cinta itu soal rasa. Mungkin sekarang kamu lupa, kamu gak ingat apa-apa. Tapi aku yakin,
rasa cinta kamu selalu ada di sini. Oke. Opa. Papa. Mama. Nikahin Aldo sekarang. Aldo mau ganti baju. Nadia, kamu masih di sini? Bukan ganti baju? Kenapa dia di sini? Nadia, kamu harusnya terima kasih sama Natasha. Karena dia yang udah mengubah pikirannya Aldo. Dia pula yang meyakinkan sama Aldo supaya semua ini bisa terjadi. Ini kan yang mau kamu? Sekarang Revan, Om Hendra, Mas Lukman sedang menuju ke sini bersama Aldo. Dan asal kamu tahu, Aldo ke sini bukan karena paksaan loh, karena dia mau sendiri. Jadi sebetulnya kamu berutang budi sama Natasha. Karena Natasha, semua ini bisa terselenggara dengan baik. Iya kan? Syukurlah Aldo udah berubah pikiran. Nat, kamu kan mau mulai hidup baru. Kita lupain yang lama ya. Aku doain semuanya lancar. Lancar-lancar ya Nat Adia. Ya udah jam berapa ini? Kita harus ke kamar dulu ya. Yuk, yuk. Lama banget sih. Aduh, Nat, aduh Oma, ini kenapa sih pakai kayak ginian, Ma? Ini berat banget. Kenapa nggak pakai gaun putih aja? oh tidak. Sudah menjadi tradisi di keluarga Saputra, semua pengantin di keluarga ini selalu memakai kebaya tradisional. Bukan gaun Eropa, sayang. Ya udah, kamu harus tabah. Ayo, kamu harus tabah. Anggap aja ini ujian pertama kamu menjadi bagian dari anggota keluarga Saputra. Aduh, Ma, ini kepala aku pusing banget. Ini kayaknya keberatan deh. Nadia, kamu cantik sekali. Sekarang kamu udah terlihat seperti keluarga Saputra. Dah ya? Oke. Aku akan berusaha, aku harus kuat. Oke. Oke. Yuk.
Kamu benar. Mereka udah pindahin Mama. Kamu harus terus pasang telinga ya, Rik. Kita harus dapat informasi kapan mereka nyerahin Mama ke Pancep. Kita nggak boleh lengah, Rik. Nanti kalau ada kabar lagi, aku kabarin kamu. Nat? Ya, Tan. Tolong bantuin Tante dong. Oh, ya boleh. Ya udah. Lagi-lagi mereka melakukan ini kepadaku. Tiara! Tiara, di mana kamu, Nak? Tiara! Tiara. Mereka jahat. Mereka nggak ada bedanya dengan keluarga Saputra. Mereka kejam. Prosesi kedua, mempelai wanita membasuh kaki mempelai laki-laki. Nadia, sekarang waktunya kamu berlutut dan mencuci kaki Aldo, suami kamu. Berlutut. Basuh kaki. Pakai baju kayak gini. Iya, Nadia. Nadia, ini prosesi pernikahan. Kamu harus lakukan. Aduh, hiasan kepalanya berat banget sih. Aduh, kok aku malah jadi pusing kayak gini ya? Setelah acara ini selesai, serahkan apa yang sudah menjadi kesepakatan kita. Nadia! Ayo, tolong bantu! Mas, bantuin dong, Mas. Revan, awasi Hendra. Mereka bisa menyerahkan Mama sewaktu-waktu. Astaga, Nadia kamu kenapa? Nadia, bangun Nadia.
Syukurlah kamu sudah bangun. Kamu gak apa-apa, Nat? Gak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Oh, syukurlah. Acaranya mau dilanjutkan atau mau ditunda? Nggak apa. Aku nggak mau ditunda. Aku harus lanjutkan acara ini. Acara ini yang udah aku nanti-nanti selama ini, Pak. Oke. Kuat ya, bicara ya. Yuk. Mulai sekarang, kamu dan papa kamu hidup di bawah belas kasihan saya, Nadia. Van, pesta pernikahannya udah mau selesai. Tapi aku belum menemukan Mama. Tiara, sabar ya. Ini waktunya kamu serahkan Rizka ke saya. Nasib Nadia sudah ditentukan. Rik, Pak Hancep dan Pak Hendra keluar dari resepsi, Rik. Mereka pasti mau ke tempat Mama. Oke. Kalian mau kemana? Ini nggak ada yang bantuin tamu loh. Ayo, bantu. Stok makanan masih ada, bisa diambil sekarang ya. Lah, Natasha, kamu di sini juga? Baru mau ambil makan, Tante. Kenapa ya? Di mana dia? Paket itu nggak ada di sini. Ada di suatu tempat. Mari, silakan.
Nat, ini aku lagi mau ngikutin si Hendra sama si Incap. Ntar aku sendok ya. Terima kasih banyak loh, udah bisa meluangkan waktu. Natasha, sini. Sini dong. Jadi gimana menurut kamu pesta pernikahannya? Bagus nggak? Oh, bagus banget Tante. Meriah sekali. Oh iya, ini Natasha. Kenalin dulu dong. Halo, Natasha. Ya, Natasha. Baru beberapa bulan di sini ya. Terus ya ini bunga juga dari dekor ya. Aduh, gimana ini? Aku dan anak buah Erik gak bisa pergi dari sini. Cantik banget ya, lumayan cocok ya di kota ini. Iya. Erik lagi kejar opa kamu dan Pak Encap. Bu Dewi. Terima kasih ya. Terima kasih. Mama Prita ajak Natasha ngobrol sama teman-temannya. Jadi Natasha nggak bisa gerak untuk mencari mamanya. Tolong samperin dia ya. Iya. Tante udah makan tadi? Jangan sampai nggak makan loh, Tante. Kamu udah makan belum? Ya ampun, Bu Dewi. Maaf, Nat. Kamu bisa hati-hati nggak sih? Gak apa Tante. Bi Dewi pasti nggak sengaja kok. Aduh, Tante baju aku jadi kotor, aku nggak enak nih. Gimana sih? Kayaknya aku harus pulang Tante. Nggak mau ke toilet dulu? Aku pulang aja. Sekali lagi selamat ya buat pernikahannya Aldo. Oke. Ya, makasih ya Natasha. Aku pamit. Mari. Di. Terus tadi sampai di mana? Bibi pulang duluan aja ya, tunggu aku di rumah. Pokoknya Bibi beresin kamar, beresin rumah, siapin makanan. Aku bakal bawa mama pulang. Iya. Ya udah, kamu hati-hati ya. Hati-hati, Bi. Tiara. Loh, kamu kok bisa keluar dari acara? Ya, kamu tenang aja. Nggak ada yang peduli sama aku. Selain Aldo mungkin. Sekarang kita cari mama kamu ya. Sini kunci. Kamu aja? Biar aku aja yang bawa. Oke, yuk. Sayang, kamu kenapa? Duduk dulu. Hiasan kepalanya berat ya? Sabar ya. Mulai sekarang, kita harus sama-sama.
Karena kita sekarang udah suami istri. Makasih ya, sayang. Mama. Nadia kenapa? Ma, minta tolong ambilin makanan. Aldo lapar, Nadia juga lapar kan? Ya, ya. Nadia, kamu nggak apa-apa kan? Sebentar ya. Oke, Dok. Ini kok pada kosong begini sih? Pada kemana semuanya? Security? Pak, sini. Ini pelayan pada kemana semuanya? Kok kosong begini? Wah, kalau itu saya kurang tahu, Bu. Coba kamu cari deh semuanya pada kemana? Ya, Bu. Gimana sih? Halo? Pak, ini pelayan catering pada hilang semuanya. Papa harus hati-hati ya. Kita nggak tahu Pancap punya rencana apa. Ya, Bos. Di mana dia? Sabar, Pak. Apa itu? Cepat periksa. Siap, Bos. Aman, Bos. Ya udah. Kalian tinggal di luar. Siap, Bos. Ya, mari. Baik. Mau kemana lo, ha? Yasmin. Mana dia? Di mana Rizka, Pancep? Pancep jangan macam-macam sama saya ya. Ya? Jangan macam-macam sama saya, Pancep. Di mana Rizka? Pak, saya nggak mungkin berani mempermainkan Bapak dalam hal ini. Tadi Rizka ada di sini. Dia terikat di rantai ini. Bapak bilang terikat di lantai ini.
Tapi mana? Mana? Saya nggak bohong, Pak. Untuk apa saya bohong? Dia tadi ada di sini. Bapak lihat sendiri kan ini ada rantai di sini. Saya juga kaget begitu masuk dia nggak ada di sini, Pak. Pancep, saya bilang ya, Pak Amcet gak macam-macam sama saya ya. Ya, jangan membohongi saya ya. Mana mungkin seorang Rizka bisa melarikan diri, bisa memutus rantai ini? Dia itu perempuan lemah. Pancep, saya ini tidak dungu ya. Saya ini tidak bodoh. Dan macam-macam Pancep ya. Kalau sampai dia tidak ditemukan dan serahkan kepada saya, Pancep tahu sendiri apa akibatnya. Pak, saya nggak bohong, Pak. Percaya sama saya, Pak. Gur. Pak. Saya nggak bohong, Pak. Mama nggak ada, Van. Tiara, siapapun yang bawa mama kamu, mereka nggak mungkin lewat pintu ini. Dia pasti pakai jalan lain. Pak, Ya, tolong dengar saya dulu. diam. Masa Bapak nggak percaya sama saya? Saya juga sedang dipermainkan. Pak, saya bersumpah demi nama baik saya, demi Nadia. Saya sendiri yang membawa Rizka ke sini. Gak usah banyak omong kamu. Kalau memang dia di sini, mana? Mana Rizka? Kamu jangan mengada-ngada. Kamu memang pembohong besar. Kenapa kalian? Maaf, Pak. Begitu tiba di sini, kami langsung disergap dan diserang habis-habisan. Itu bukan anak buah saya. Saya nggak tahu siapa yang menyerang anak buah Bapak. Percaya sama saya. Bohong! Jangan! Masukkan dia ke mobil. Siapa? Masuk! Bakar tempat ini. Ratakan dengan tanah. Siapa? Tiara, mereka keluar lewat jendela. Pak Hancep dan Pak Hendra nggak sama Mama, Van. Berarti mereka yang bawa Mama. Ayo, Van. Tiara, ini jejak ban mobil mereka. Ayo, kita ikutin mereka yuk.
Tenang, tenang Rizka. Rizka. Gimana saya? Tenang. Jangan dekati saya. Oke, kamu tenang. Kamu jangan berontak, tenang. Tenang. Biarkan saya pergi dari sini. Saya ingin mencari anak saya. Biarkan saya pergi. Rizka, kamu harus tenang. Aku ngerti. Kamu mengira Natasha adalah putri kamu karena kamu sangat kangen dengan putri kamu yang sebenarnya. Tapi Natasha bukan putri kamu. Aku akan kasih lihat. Kamu mau tahu siapa dia sebenarnya? Tapi kamu tenang. Kamu jangan berontak. Kamu lihat ini. Kamu lihat ini baik-baik. Kamu lihat kan? Kamu lihat. Natasha rela mengorbankan dirinya untuk Prita. Prita musuh kamu. Kamu lihat. Dan dia rela mempertaruhkan nyawanya demi musuh kamu. Prita, anaknya Hendra Saputra. Kamu lihat. Kamu lihat baik-baik. Natasha adalah musuh kamu. Enggak. Ini enggak mungkin. Ini enggak benar. Kamu bohong kan? Kamu pembohong. Enggak mungkin. Ngapain aku bohong? Apa untungnya aku bohong? Natasha bukan putri kamu. Tapi Natasha adalah sahabat dari keluarga besar Hendra Saputra. Hampir tiap sudut udah kita datangin, Van. Tapi Mama belum ketemu juga. Kita akan terus cari sama-sama. Maafin aku ya. Aku jadi terus nyeret kamu ke masalah aku. Dan bahkan sampai sekarang aja belum ketemu sama Mama. Aku sangat berterima kasih sama kamu, Van. Tapi kayaknya ini udah waktunya aku cari Mama sendirian. Maksud kamu apa? Kita sudah saling janji. Kita sama-sama. Tiara. 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 Tiara, aku gak akan meninggalkan kamu. Mencari mama kamu sendirian. Aku akan terus ada di samping kamu. Semua yang terjadi sama kamu, itu semua karena keluarga aku. Karena papa aku. Biarin aku untuk menampingi kamu. Aku tahu,
apapun yang aku akan lakukan, itu nggak akan mengurangi dosa papa aku. Tiara, aku nggak peduli. Sekalipun aku mati di dalam pencarian ini, aku nggak peduli. Nggak usah ngomongin soal kematian, Van. Tiara, kamu ingat kan? Pertama kali aku lihat kamu di mana? Waktu itu kamu sedang piknik sama keluarga kamu. Ada papa kamu, ada mama kamu. Waktu itu kamu mengejar kupu-kupu. Dan saat itu juga kamu membuat aku terpesona sama kamu. Di saat itu, aku jatuh cinta sama kamu. Kita nyaris mati. Kita sangat dekat dengan kematian. Hidup kita sangat rapuh. Bisa terjadi apa aja dengan kita. Kapan saja. Karena itu aku pengen kasih tahu sama kamu. Aku mencintaimu, Tiara. Karena itu, aku pengen kamu tahu isi dalam hati aku. Tiara, aku sangat mencintaimu. Aku cinta sama kamu. Jangan, Van. Enggak. Jangan ngomongin itu sekarang sama aku. Tiara, aku nggak mengharapkan apa-apa dari kamu. Aku hanya ingin biar kamu tahu isi dalam hati aku. Supaya kamu nggak minta sama aku untuk meninggalkan kamu yang kedua kalinya. Kamu perlu tahu, Van. Tiara Darmawan sangat mencintai kamu. Tapi aku bukan Tiara Darmawan. Aku Natasha Suherman. Jadi sangat tidak bijaksana untuk kamu saat ini jatuh cinta dengan Natasha Suherman. Karena dia punya banyak hal yang belum dia selesain. Tiara, kamu harus menemukan mama kamu. Dan aku akan menemani kamu. Kamu lihat kan keadaan mama? Mereka ambil mamaku, Van. Mereka ambil papaku. Papaku nggak akan bangkit dari kematian saat ini. Mereka mengambil orang yang aku cintai. Natasha Suherman tidak akan pernah lagi menjadi Tiara Darmawan yang dulu kamu kenal. Gak akan. Natasha Suherman akan membalas setiap tetes air mata yang mama aku teteskan. Dan setiap tetes air mata aku. Aku menyesal. Aku menyesal gak bisa jadi Tiara Darmawan yang mencintai kamu. Tiara, aku bisa menunggu kamu. Dulu, 15 tahun aku menunggu. Aku menunggu Tiara Darmawan sampai dia kembali. Aku bisa menunggu lagi 15 tahun.
bahkan seumur hidup, nggak akan ada cinta di hati aku selain kamu. Aku juga mencintai kamu, Revan. Tapi aku nggak mau perhatian aku terbagi. Aku nggak mau kamu terlibat. Jalanku akan penuh dengan lubang dan rasa sakit. Aku nggak mau kamu merasakannya juga. Natasha bukan putri kamu. Tapi Natasha adalah sahabat dari keluarga besar Hendra Saputra. Enggak. Enggak mungkin. Dia enggak mungkin Tiara. Tiara enggak mungkin melakukan itu. Tiara, aku enggak mungkin melakukan itu. Dia perempuan jahat. Perempuan jahat. Aku harus pergi sekarang. Aku kembali lagi besok. Sambil membawa suster untuk menjaga Rizka. Jalan. Masuk. Sayang, kamu tahu, aku sangat mencintai kamu. Aku juga seneng banget. Akhirnya kita bisa bersama. Opa! Apa yang Opa lakuin sama papa aku? Opa, aku mau tahu. Ma, tolong jangan kasar sama Nadia. Opa ingatkan. Opa memaksa Aldo untuk menikahi Nadia. Dan sekarang ini... Diam, Aldo. Ayah dan anak ini sudah berani main-main dengan keluarga Saputra. Kamu ingin melihat putrimu diterima di keluarga Saputra, kan? Dan kamu juga ingin melihat putrimu mati. Opa jangan apa? Jangan apa? Sekarang katakan, apa yang sudah kamu lakukan kepada Rizka? Katakan! Di mana dia? Saya benar-benar nggak tahu, Pak.
Dan saya nggak punya keberanian untuk berbohong sama Bapak. Tadi Rizka benar-benar ada di gudang itu. Setelah itu saya nggak tahu siapa yang membawa dia pergi dari gudang sana. Tolong jangan sakitin Nadia. Tolong. Nadia. Opa, Aldo mohon sama Opa. Jangan ada pertumpahan darah di sini. Aldo, kamu nggak usah ikut campur. Ma. Kamu lihat sendiri kalau kamu berani main-main dengan keluarga Saputra. Karena papa kamu sudah tidak bisa bicara. Sekarang kamu wakilkan papa kamu. Opa, Nadia pergi Nadia. Opa jangan lupa. Lepas. Nadia lari. Opa, tembak Aldo sekalian. Tembak Aldo sekalian. Tembak Aldo sekalian. Tembak Aldo. Aldo, udah. Nadia. Om Cep. Nadia. Tante, aku mau jangan lakuin ini sama aku, Tante. Kasih tahu di mana Rizka sekarang. Di mana? Aku nggak tahu, Ma. Aku benar-benar nggak tahu. Kamu tahu dia di mana? Lepasin! Oma, aku mohon, Oma. Oma jangan lakuin ini sama aku, Oma. Aku mohon, Oma. Diam! Mau lari kemana kamu? Hah? Mau lari kemana kamu? Kamu akan menyusul papamu, ya? Opa, Mama. Diam semua. Aldo? Biarkan Nadia pergi. Nadia, pergi. Pergi, Nadia! Aldo! Ma, diam. Nadia, aku mohon sama kamu. Pergi. Aku mohon jangan lakuin ini, Aldo. Aku mohon sama kamu, Aldo. Aldo. Nadia, dengar kataku. Pergi! Pergi, Nadia. Aku janji sama kamu. Aku janji. Aku akan nemuin kamu. Aku akan cari kamu. Kamu jangan lakuin ini, Aldo. Opa. Aldo! Lepaskan Nadia! Lepaskan Nadia! Lepaskan! Pergi, ayo! Pergi, Nadia! Lari! Kejar! Jangan kejar Nadia. Atau gua habisin lo. Kejar! Nadia, lari! Lari, Nadia! Udah, Do. Udah! Biar Nadia lari, Ma. Udah, Do. Udah. Ma. Udah, Do. Udah.
Kemana dia? Bang, masih sih bang. Woi, jangan kamu lu. Kejar bang, kejar bang. Kejar dia. Ya, kejar bang. Woi. Woi. Kejar dia. Woi. Mbak, kenapa mbak? Kenapa mbak? Kenapa mbak? Mereka kejar saya, Mas. Mereka siapa mbak? Ada siapa-siapa kok? Mbak. Keluarga Samudra mau bunuh papa saya. Ya ampun, tuh cewek kenapa sih? Kok nangis di tengah jalan? Keluarga Hendra mau bunuh papa saya. Keluarga saya. Saya mau dibunuh sama keluarga Samudra. Tolongin saya. Nadia. Nadia dibawa Erik. Kejar dia. Gagal kita. Yang penting sekarang, Rizka sudah berhasil aku dapatkan kembali. Dan aku yakin, nggak ada yang bisa menemukan Rizka di sini. Tapi sebenarnya, ada kejadian apa itu? Aldo. Iya, Aldo. Papa di mana? Opa udah bunuh Pak Ancep. Dan Opa mau bunuh Nadia. Opa mau ngebunuh Nadia juga? Berarti Nadia sudah aman bersama Erik. Papa di mana sekarang? Aldo, kamu dengerin Papa. Kamu tenang, kamu tunggu di sana. Papa segera ke sana ya. Tunggu Papa. Iya, Pak. Tapi kamu tenang. Kamu jangan berontak. Kamu lihat ini. Kamu lihat ini baik-baik. Kamu lihat kan? Kamu lihat. Natasha rela mengorbankan dirinya untuk Prita. Prita musuh kamu. Aku nggak bisa berdiam diri seperti ini terus. Aku harus bisa keluar dari sini.
Aku nggak mau laki-laki jahat itu menyekap aku lagi. Aku harus keluar dari sini. Ya. Ya. Buka! Buka pintunya! Nat? Ibu kamu kemana? Nat?
Nak Revan, ketemu nggak ibunya? Tiara. Tiara. Ma, ini kamar untuk Mama. Aku sudah minta Bi Dewi untuk rapikan. Cuma ini yang tersisa, Ma. Cuma ini yang bisa aku selamatkan dari rumah tua kita. Aku harus menemukan Tante Rizka. Aku harus menemukannya. Hati aku ikut hancur melihat dia nangis terus. Dia bukan anakku, Tiara. Dia bukan Tiara. Dia bukan. Bukan. Dia bukan Tiara. Dia bukan anakku, Tiara. Bukan. Aku harus mendapatkan Rizka dengan cara apapun sebelum dia lenyap dari muka bumi ini. Hidup aku akan selalu ketakutan dan tidak pasti. Andai Encep memang tidak bohong, berarti siapapun yang membawa Rizka tidak mungkin pergi terlalu jauh. Kenapa aku selalu mendapat anak buah yang bodoh? Aku akan menemukan Rizka sendiri. Hei, jalan. Ya, Pak. Siap, Pak. Gua harus cek dulu keadaan Natasha. Natasha di rumah nggak ya? Dia bukan Tiara. Dia bukan anakku.
Mama ini Natasha. Natasha, aku nemuin mama kamu, Nat. Rick, kamu di mana sekarang? Ini aku di arah dekat rumah kamu di persimpangan jalan dekat tepi sungai. Oke, aku kesana sekarang. Tunggu aku ya, Rick. Rifan harus tahu. Cepat dikit. Ayo. Cepat. Iya, Pak. Hei, bisa ngebut nggak? Bisa ngebut nggak? Udah berhenti. Iya, Pak. Bentar, Pak. Keluar. Iya, Pak. Cepat keluar. Cepat. Keluar. Ini udah bener, Van. Udah benar. Ini lokasinya dikasih tahu sama Erik. Perempatan dekat lereng tepi sungai. Itu mobil Erik. Ya kan? Tapi Eriknya mana? Ya udah, sekarang kita cari Erik, yuk. Tiara. Itu mereka lagi turun lereng. Mama. Erik. Ayo kita ke sana, yuk. Hati-hati. Erik. Gua nggak boleh kehilangan mamanya Natasha. Bu Rizka! Mana? Gadis itu bohong. Aku harus menjauh darinya. Ternyata dia itu temannya Hendra. Bu Rizka! Bu, au! Bu! Erik! Rik udah. Stop! Rik. Pegang tangan aku, Rik. Kenapa, Rik? Maafin aku, Nat. Gak apa-apa. Kamu gak apa-apa kan? Ayo, kita naik.
Lewat situ. Pelan. Oh ya, Dik. Kita harus bawa Mama ke tempat yang udah kita rencanain. Karena kamu sudah ketemu sama mama kamu, kita harus tinggalkan tempat ini. Ini baru pertama kali aku melihat ada orang yang tega membunuh orang, Van. Dia diselamatkan sama mantan bodyguard kamu, Erik. Ini rumah gua. Harusnya gue yang nanya, lo ngapain di sini? Lo inget nggak kejadian semalam? Kamu mau tunggu sampai kapan di sini? Selamanya pun nggak apa-apa. Pokoknya sampai Mama sadar, Mama bisa nerima aku. Bisa saja dia dipengaruhi oleh anaknya Pak Encep. Dia sangat rentan. Dia bisa memanipulasi Aldo. Aldo, apa dia bakal tetap ngelakuin hal yang sama kalau ingatannya udah balik? Maksudnya apa? Ya lo pilih. Mendingan lo bunuh diri sendiri atau dibunuh keluarga Saput.